Selamat malam rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Hartono dalam program Hartagram, Hartono Cerita di Instagram. Hari ini kita memasuki cerita yang ketiga. Nah, di cerita ketiga ini saya pengen berbagi sedikit pengalaman lucu yang saya alami di Jakarta. Jadi saya ingat pada tahun 2003, saya berencana bersama dengan sepupu saya ke bandara untuk membeli tiket pesawat. Nah, saya ingat pada saat itu adalah tanggal merah, jadi kita berdua naik motor. Saya yang kendaraan motor, dia di belakang saya. Akhirnya karena pada saat itu saya belum menggunakan Google Maps ya, jadi kita ikutin jalan aja sesuai dengan ada pelang hijau di setiap jalan itu dan mogot menuju bandara. Jadi kita ikutin itu. Nah, udah kita jalan naik motor. Saat itu saya ingat melewatin Mall Taman Palem dan kita lurus terus jalan naik motor. Dan ketika berjalan saya memasuki satu jalan yang agak besar. Nah, saya nggak tahu bahwa itu adalah jalan tol, saya nggak tahu. Nah, akhirnya kita jalan, wah enak banget nih jalan di sana. Sangat sepi, mungkin tanggal merah ya. Dan karena saya cuma satu-satunya motor, saya melihat kok nggak ada motor lain. Akhirnya saya ya ambil jalur jalur kiri aja ya. Jadi kalau di Makassar kita juga sudah punya tol waktu itu ya. Nah, motor itu boleh masuk lewat jalan tol, tapi dibatasin dengan ada garis di pinggir jalan itu yang saya baru tahu setelah itu bahwa ini adalah bahu jalan. Nah, oke, jadi kita jalan di bahu jalan itu ya. Saya naik motor sampai kecepatan lumayan 80, 90 karena sepi. Nah, yang saya bingung ketika kita jalan naik motor itu banyak mobil yang lewat di samping motor saya ya. Itu klakson-klakson, tit, 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 klakson terus. Saya bingung, saya mengatakan ini orang Jakarta ngapain ya klakson-klakson. Depan mereka juga nggak ada mobil kok kosong, ngapain klakson-klakson ya. Nggak ada kerjaan kali ya. Ya udah nggak apa-apa, saya tetap naik motor dengan kecepatan cepat. Dan ada juga mobil yang lewat, malah buka jendela ya. Dia buka kacanya, dia ketawa terus. Saya, ini ngapain nih orang ketawa ya? Orang Jakarta ternyata ramah-ramah juga ya, suka ketawa gitu ya. Ya udah akhirnya ketika jalan kita udah sampai ke pintu tol. Nah, ketika udah sampai ke pintu tol, saya tanya dong ya kepada ibu yang jaga pintu tol itu, "Bu, kalau motor itu bayarnya di mana sih?" Ibunya kaget, "Motor? Ya udah Bapak ke ujung sana dulu deh." Jadi saya disuruh ke ujung pintu tol yang sebelah kanan yang ada trotoarnya ya. Dan ketika saya jalan ke sana, di sana udah ada dua orang polisi yang udah berdiri menunggu saya gitu ya. Akhirnya motor saya diangkat ke atas trotoar dan polisi ini mengatakan bahwa ini adalah jalan tol. Jalan tol itu nggak boleh dilewatin sama motor. Nah, akhirnya dia minta SIM STNK, saya kasih. "Pak, saya ini dari Makassar, Pak. Di Makassar itu motor boleh lewat tol, Pak. Kok di sini nggak boleh sih?" Jadi, waduh, polisinya ketawa terus ya, tertawa terus. Saya kasih lihat, "Pak, ini SIM saya, SIM Makassar, Pak. Lengkap ya surat-surat saya." Tapi terus tertawa terus. Mungkin ini pengalaman polisi yang pertama yang menemukan motor masuk tol kali ya. Jadi dia ketawa terus. Akhirnya saya bilang, "Pak, sorry ya Pak, kalau saya nggak tahu juga kalau nggak boleh kan motor lewat tol." Ya udah, akhirnya polisi ini terus sama temannya itu tertawa terus, diangkat motor saya, dia turunin lewatin pintu tol. Dia mengatakan bahwa, "Oke, gini aja, kamu lurus aja ke sana, tapi nanti ada tulisan dadap, kamu keluar lewat sana. Nah, kalau ada polisi yang tahan kamu di sana, kamu bilang aja kamu habis acara kondangan di daerah sini." Wah, saya bilang ini polisi ajarin saya seperti ini lagi gitu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya kita berdua segera naik motor dan kita keluar lewat dadap. Nah, itu benar-benar pengalaman pertama masuk tol di Jakarta ya. Nah, eh, apa sih yang saya bisa pelajari dari kejadian ini ya? Jadi saya merasa bahwa kehidupan kita sama dengan ketika kita mengendarai motor ini ya. Kadang di dalam kita melewati kehidupan kita ini, kita masih bisa salah jalan, kita masih bisa salah arah, kita masih bisa salah mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada teman-teman kita yang berusaha mengingatkan, sahabat kita, keluarga kita yang memberikan kita masukan. Namun karena kita berpikir bahwa ini jalan yang saya ambil udah benar kok, menurut saya ini udah benar. Nah, inilah yang kadang kita butuh satu pribadi ya,
satu pribadi yang selalu mengingatkan kita, yang menyatakan kebenaran itu. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu kita udah merayakan Pentakosta ya, di mana hari turunnya Roh Kudus ya ke dalam dunia, di mana Allah Roh Kudus ini memang membantu kita di dalam kita memutuskan segala sesuatu, di dalam kita mengambil sebuah langkah, di dalam ketika kita melakukan kesalahan, maka Allah Roh Kudus yang akan selalu menegur dan menyertai kita. Saya suka sekali satu sulap yang menggambarkan. Jadi saya pengen gambarin sedikit ini ya, peragaan sedikit. Mudah-mudahan teman-teman juga mungkin udah sering lihat sulap ini ya. Jadi ini adalah kain merah. Nah, kain merah ini seperti Allah Roh Kudus yang turun ya, yang masuk ke dalam hidup kita, yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketika masuk di dalam hidup kita, ya menghilang ya, jadi nggak ada lagi ya. Nah, tidak kelihatan tetapi dia berfungsi. Seperti janji Tuhan, Allah Roh Kudus akan selalu membantu kita, menyatakan kesalahan kita dan membimbing kita di jalan kebenaran. Selalu ada jalan saat kita tidak menemukan jalan. Selalu ada jalan ketika kita berjalan bersama dengan Allah Roh Kudus. Kiranya dari pengalaman saya ini, cerita saya ini, teman-teman juga dapat terus bersandar sama Tuhan, bersandar bukan dengan pemikiran diri kita sendiri, tapi berdasarkan hikmat dari Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.